Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Refleksi di podcast Milenial. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal teori yang menjadi teori favoritku selama ini, yaitu teori bumi berongga. Jadi, sebelumnya aku gak sendiri karena sejujurnya podcast Milenial, jadi aku sama Sophia. Hai. Jadi teman-teman, kita di sini akan memberikan fakta-fakta ataupun teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli-ahli yang menyatakan bahwa bumi ini berongga. Oke, yang pertama adalah teori dari Edmund Halley. Sebelumnya Edmund Halley adalah seorang peneliti ataupun ahli yang memang pertama kali menemukan bahwa bumi ini berongga. Edmund Halley percaya bahwa bumi ini terdiri dari 4 bagian, dan setiap bagiannya itu memiliki atmosfer gitu. Iya. Jadi bagian pertama adalah langit yang ada atmosfernya, kita tahu. Yang kedua tempat kita hidup yang ada atmosfernya juga. Yang ketiga adalah tempat di tanah lava itu berada dan ada atmosfernya juga. Dan terakhir adalah Agartha itu sendiri. Jadi kita bakal ngejelasin ya sebelumnya kalau ada yang nggak tahu apa itu Agartha. Jadi yang dipercaya, salah satu yang paling dipercaya tentang apa yang berada di dalam bumi berongga ini adalah yang namanya Agartha. Agartha ini adalah suatu peradaban yang berada di dalam bumi berongga, di mana peradaban dari Agartha ini itu sangat maju banget dan mereka nggak ada kesenjangan sosial, mereka benar-benar hidup seperti rukun. Ya, dijelaskan bahwa itu tuh versi baiknya dari masyarakat gitu loh. Itu menjelaskan bahwa seperti itulah manusia seharusnya hidup kayak gitu. Tentram gitu, nggak ada kesenjangan sosial. Iya, betul. Oke, jadi kalau menurutku teori dari Edmund Halley ini benar, tapi nggak sepenuhnya benar juga ya. Karena tapi untuk teori pertama, menurut aku ini teori yang bisa dibilang cukup Iya, masuk akal. Karena gini, dia mempunyai salah satu contoh. Jadi dia bilang kenapa dia percaya hal ini, karena adanya aurora borealis. Nah, kalau kalian nggak tahu, aurora borealis itu adalah salah satu aurora yang muncul di kutub utara. Jadi yang kita bilang, yang sering kita lihat di TV itu yang bagus deh. Yang di kutub utara pokoknya. Jadi kenapa bisa ada aurora borealis itu? Dia menjelaskan bahwa karena tadi yang kita bilang, masing-masing punya atmosfer, dan atmosfer itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Nah, dari kecepatan yang berbeda itulah muncul yang namanya aurora borealis itu. Nah, karena karena dia menjelaskan bahwa kan kita hanya percaya bahwa atmosfer itu cuma ada di atas. Itu yang kita percaya dalam geografi kita gitu loh. Tapi kalau menurut dia, masing-masing mempunyai atmosfernya sendiri. Dan kenapa itu bisa ada aurora keluar, itu karena ketika atmosfer berbeda itu menunjukkan adanya celah. Dan celah itulah keluar cahaya di mana peradaban itu ada. Jadi katanya tuh pas masing-masing atmosfer bergerak, muncul celah dan cahaya dari peradaban itu sampai keluar nembus gitu loh. Nembus ke kecolongan. Agartha juga bisa kecolongan ya. Oke, jadi seperti biasa, ini teori pertama. Aku pengen teman-teman juga mengemukakan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi kita akan masuk ke teori kedua. Teori kedua itu dari Danley. Oke, jadi dia menjelaskan bahwa dia hanya melengkapi teori dari Edmund Halley. Dia menjelaskan bahwa terjadinya aurora borealis itu adalah dikarenakan di bawah sana ada matahari. Jadi mereka percaya bahwa matahari itu nggak ada di atas saja, tapi ada di bawah juga. Mungkin mereka bilang bahwa inti bumi kita itu adalah matahari. Iya, inti bumi kita adalah matahari sebesar 1000 km. Sebesar 1000 km. Iya, jadi matahari itu dalam 1000 km. Iya, jadi mungkin mataharinya itu karena mataharinya itu mengeluarkan cahaya gitu ya. Iya. Dan mungkin pada saat itu atmosfernya itu bergerak, jadi cahayanya tembus ke bumi dan menciptakan aurora borealis. Menurutku teori ini masuk akal banget itu, karena seperti yang kita tahu, aurora itu ada di kutub utara. Kita nggak cuman bilang, karena teman-teman juga udah sering lihat di TV-TV yang indah ataupun di film bahkan geografi pun menjelaskan aurora gitu. Tapi menjelaskannya dengan cara berbeda sih. Kan di SpongeBob ya, yang aurora itu ya, yang dia kehipnotis aurora itu loh. Di SpongeBob ya? Iya, oke. SpongeBob kayaknya. Kamu mah. Yang meme itu kan? Yang gini. Oke. Habis itu
Teori ketiga. Teori ketiga itu menjelaskan bahwa dia juga menambahkan nih teorinya Edmund Halley. Berarti Edmund Halley ini father of Hollow Earth gitu. Enggak sih, sebenarnya ada yang sebenarnya father of Hollow Earth, bahkan ada monumennya. Okay. Tapi ini yang sampai sekarang dipercaya masih teorinya dia gitu loh, karena dilihat ya karena ada buktinya gitu. Mungkin pada saat itu juga itu make sense karena orangnya dulu kan belum ada satelit, jadi mereka nggak tahu what's going on gitu. Nah, jadi teori ketiga ini menjelaskan bahwa pintunya itu ada di kutub utara. Oke, jadi ya nggak mau aja deh. Ya udah, jadi katanya kutub utara tuh bolong gitu loh, kutub utara dan kutub selatan lebih tepat. Jadi ada 2 kutub itu bolong. Dan itulah tempat masuk Agartha. Itu kenapa banyak banget yang bilang ada alien. Jadi katanya tuh alien itu suka masuk juga ke Agartha lewat kutub. Makanya sering ada UFO. Iya, gitu. sering ada UFO lewat itu karena mereka ke kutub utara buat masuk ke Agartha gitu. Jadi katanya menunjang kehidupan di Agartha itu juga si alien ini. Bahkan selain alien menunjang, si orang Agartha juga bantu. Jadi kayak mereka tuh saling kerja sama gitu loh. Jadi mereka saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi gitu. apakah mereka menjalin kerjasama dengan alien gitu ya? Karena terlalu maju peradabannya, jadi nggak mau, misalnya itu aja sih gitu mungkin mereka pikir. Ya gimana menurut teman-teman untuk 3 teori ini? Mungkin yang untuk teori selanjutnya mungkin agak jauh ya? Iya, agak jauh. Ini awal-awal banget ya. Ini awal. teori paling 3 paling awal. 3 paling awal. Jadi gimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa kasih komentar di bawah, entah kalian teman-teman setuju, entah enggak, kita terima karena ya ini adalah sebuah teori, bukan sebuah fakta gitu loh. Karena belum bisa dibuktikan secara konkret bahwa Agartha ini ada. Oke, jadi mungkin teori keempat itu teori tentang Kree. Ada yang tahu nggak Kree itu? Kree mungkin aku tahu karena kita udah belajar kan. Kita udah belajar. Jadi sebelumnya. Kree itu adalah Kree itu peradaban pertama Amerika. Jadi orang pertama Amerika itu namanya Kree. Mungkin kalau ini orang Kree. Nah, orang Kree Homo itu sapien gitu. Bukan ya? Homo sapien tuh manusia purba ya? Iya, manusia purba. Ini bukan manusia purba. Tapi ini lebih dari mungkin manusia purba sih. Karena ini benar-benar orang pertama di Amerika gitu loh. Kree ini. Jadi penemu Amerika, dia menjelaskan bahwa dia mendapatkan peradaban Amerika itu di suatu gua yang berada di Sungai Mississippi, lebih tepatnya di Red Sea-nya Mississippi gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa di salah satu koordinat tertentu di Sungai Mississippi, dekat Sungai Mississippi itu ada gua besar, dan gua itu dapat menampung 20.000 orang. Jadi katanya orang-orang yang orang-orang yang tidak gimana ya, orang-orang yang tidak terlalu baik di Agartha itu ditaruh di pinggir-pinggir Agartha. Jadi dia punya gua-gua. Jadi dia punya 2 rumah, Bumi dan juga Agartha. Dan mereka itu katanya pertama kali dijemput oleh si penemu Amerika ini, dan akhirnya mereka keluar. Jadi menurut nenek moyang banyak yang bilang bahwa Agartha tuh memang ada beronga-diri, dan penduduk Amerika sekarang inilah orang-orang yang sebenarnya buangan Agartha. Iya. Jadi orang-orang buangan gitu. Iya, orang-orang buangan Agartha gitu ceritanya. Tapi masuk akal juga sih kalau dipikir-pikir, karena kalau misalnya dari segi fisika ataupun dari segi sains, kita kan nggak tahu ya orang-orang mula-mula itu berasal dari mana gitu ya. Kan kita nggak tahu, entah dari monyet, entah apa tercipta dari gimana, kan kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya kita buat teori ini bahwa manusia awal-awal itu berasal dari Agartha, ya itu mungkin aja gitu. Karena kita benar-benar nggak tahu iya sih. Sih. Dan kalaupun jadi teori ini juga salah satu teori yang yang dipercaya sama si teori yang bakal kita jelasin kelima. Oke. Si Hitler. Iya, jadi Hitler percaya bahwa mereka itu orang-orang Barat khususnya itu adalah orang-orang yang terbuang. Bukan, mereka percaya mereka tuh kaum istimewa gitu loh, karena mereka berbeda, karena mereka dari Agartha gitu. Iya. Itu kenapa dia mencari Agartha. Ya mungkin aja karena Amerika sekarang kan super power gitu ya. Iya. Jadi orang-orang pintar-pintar. Jadi mungkin orang-orang Agartha itu gila. Walaupun dia buangan tapi hebat gitu. Buangan tapi pinter ya. Buangan tapi jadi pemimpin Amerika, pemimpin dunia. Gila sih. Itu gimana teman-teman? Apakah teman-teman percaya dengan teori ini? Kayak setiap teori ya aku mau tanya. Loh iya kan namanya bertanya, menanyakan tanggapan gimana sih kamu? Oke, mungkin kita nggak mau lama-lama. Jadi masuk ke teori terakhir adalah teori dari yang tadi kita udah bilang, yaitu teori Hitler yang teori Nazi juga bisa dibilang ya. Jadi teori ini berkata bahwa
pasukan dari Hitler sendiri ataupun anak bawahannya Hitler itu sempat memang ada ditugaskan untuk mencari pintu dari Agartha ini sendiri ataupun Agartha ini sendiri. Mereka ditugaskan untuk mencari ini dan ya mereka menemukannya. Dan mereka bisa kembali dari Agartha itu dan menyampaikan pesan ini kepada Hitler. Yang berbunyi. Kok yang berbunyi? Oh ya. Pesannya berbunyi apa? Oh ya, mungkin ini ada dua konspirasi kalau di Hitler itu. Jadi yang pertama adalah konspirasi di mana mereka berhasil kembali dan mengajak Hitler untuk masuk ke sana. Yang 3 hari sebelum Hitler membunuh diri, jadi mereka diajak. Mereka mengajak Hitler untuk itu, jadi Hitler seakan-akan bunuh diri gitu ya. Dan teori yang kedua tentang Hitler adalah teori di mana mereka berhasil menemukan, tapi mereka nggak kembali. Mereka diam di sana dan mereka mengirim pesan. Nah, jadi ada sih untuk di Wikipedia aku lihat ada pesannya itu, nanti mungkin aku kasih fotonya. Pesannya apa? Jadi pesannya itu berbunyi gini. Untuk Hitler atau untuk siapa gitu ya, aku lupa. Pokoknya itu ada nama kapalnya, ada nama komandannya ada. Kita berhasil sampai di sini, ini dalam bahasa Inggris ya. Dan emang Agartha itu ada, dan kita bukan penyusup di sini, jadi kita diperlakukan sebagaimana kita seharusnya diperlakukan sebagai pengunjung ya baik. Dan memang peradaban di sini sudah maju, tapi kita tidak bisa kembali. Maaf gitu. Itu aku baca pertama merinding. Iya sih. Tapi ada yang bilang gini ya, yang kapal Nazi itu kan, itu kan memang terkenal juga kan, karena memang kapal yang kembali dan itu emang beneran ada gitu, itu eksis di sejarah. Tapi banyak yang bilang itu tuh sebenarnya yang bukan ke Agartha, tapi ke itu. Kemana? Yang konspirasinya itu, yang punyanya Aristoteles, yang di bawah ada peradaban maju juga. Serius? Itu peradaban maju itu loh, yang ada di laut. Oh gini. Apa sih namanya? Apa yang rajanya Poseidon itu apa ya? Aduh teman-teman, apa ya? Kalau ada yang ingat komen di bawah. Iya, kalau ada yang ingat komen di bawah. Udah. Aduh, aku lupa. Nggak usah dipikir. Aku lupa. Oke, jadi itu adalah kelima konspirasi. Aku masih iya. Atlantis. Yang dari SpongeBob itu Atlantis. Ya ampun, SpongeBob mulu. Loh kan emang SpongeBob itu mungkin SpongeBob. Aquaman. Mungkin SpongeBob adalah pembukti. Wah, kan sering ada yang Jadi teman-teman, itu adalah kelima konspirasi yang kita membuat pada saat ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah bisa dipercaya atau enggak? Tapi secara pribadi, untuk kamu dulu deh, kamu secara pribadi percaya apa enggak? Untuk aku secara pribadi percaya nggak percaya. Mungkin ada beberapa teori yang menurut aku paling aku suka. Jadi di antara 5 teori tadi itu aku paling suka teori yang Likrik itu. Jadi teorinya asal mula peradaban Amerika. Dan itu memang benar kan, peradaban Amerika itu memang Creek dan memang penemuan mereka tidak diketahui. Dan ternyata teori ini tuh berhasil dibuktikan dari ini tambahan information ya, adding information. Jadi kalau misalnya sempat ada wawancara orang-orang suku Amerika pertama tentang dari mana mereka berasal, bagaimana mereka berevolusi, dan mereka bilang bahwa saya berasal dari gua dan itu kenapa guanya itu sampai ditauin tempatnya itu karena kayak gitu. Jadi mereka bilang kalau misalnya kita berasal dari gua ini, kita adalah orang buangan, namun kita buangan karena kita melakukan suatu kesalahan bla bla bla. Jadi mereka bukan karena mereka bodoh atau gimana ya, mungkin katanya mereka tuh karena membuat kesalahan gitu loh. Jadi mereka membuat kesalahan, itu membuat mungkin jadinya nggak stabil lah orang-orang di sana, itu kenapa mereka dikeluarkan gitu. Tapi tetap mereka tetap dikasih makan karena akhirnya mereka tetap hidup gitu loh. Gitu. Oke, tapi untuk secara pribadi aku percaya banget tentang Agartha ini, entah itu konspirasi yang manapun gitu. Karena di agama juga dibilang bahwa di bawahnya ada kehidupan, entah itu neraka, entah itu ada yang banyak sih bilang, ada yang bilang neraka, ada yang bilang memang peradaban maju di salah satu gitu. Maju, ya ada yang bilang seperti itu. Jadi apapun konspirasinya, aku tetap percaya bahwa di bawah itu ada kehidupan. Karena secara fakta juga manusia belum bisa meneliti sampai ke bawah tuh benar-benar ke bawah. Kalau ke langit kan mungkin udah sampai angkasa. Tapi kalau ke bawah kan belum sampai benar-benar intinya. Jadi kita nggak tahu gitu. Karena serem nggak sih kalau neliti ke bawah? Iya. Yang film, ada kan film tuh yang ada monster besar di bawah lautan tuh. Ya, iya aku nggak tahu. Ada yang serem itu. Yang hiu itu? Bukan, yang monster besar itu loh, yang karena mereka menggali terlalu dalam. Yang filmnya baru mulai udah malam. Yang waktu kita nonton itu? Iya.
Apa kalau nggak ya sih itu ngeri sih juga. Buat teman-teman yang tahu lagi tulis di komennya. Oke, mungkin jadi teman segitu aja. Ini udah lagi 28 detik. Ya, udah 15 menitan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin podcast kita, dan kalau teman-teman ada saran, ada masukan, silahkan kolom di komen, dan jangan lupa untuk selalu mendukung kita dalam podcast-podcast selanjutnya. Jadi untuk sekarang di rumah aja ya teman-teman, dan stay safe dan dadah. Oh ya, tambahan dong. Ya ampun. Kalau misalnya kalian mau kita bahas suatu konspirasi lagi, atau kalian punya ide tentang konspirasi, kita sabi banget buat ngebahas. Sabi. Oh. Jadi komen aja di bawah. Kan tadi aku udah bilang itu. Belum, kamu nggak ada bilang. Nah, ya udah. Dadah teman-teman. Terima kasih. Muah.